Kagak ada. Iya, iya. Nggak ada. Jadi kurang bagus juga dalam neraca keuangan Gue ya. tolol, gue kurang bagus. Goblok. Tapi kalau ternyata musim ini Arteta bawa Arsenal juara gimana? Gue happy. Tetap happy juga kan? Sebagai fans Arsenal happy lah. Berarti patah dong pandangan-pandangan tadi. Artinya gue salah. Enggak, berarti sebenarnya senasib dong sama fans Arsenal juga. Iya, Arsenal masih runner up, men. Ini rank 15 loh. Rank 15 artinya lu tiap minggu dibully lu. Gue tetap prediksi 1, 2, 3 itu Liverpool, Arsenal, City. Serius? Serius. Don't underestimate Liverpool. Mereka punya segalanya kok. Menurut gue Arteta ini nggak punya mental untuk jadi juara. Mentalnya asisten. Atau karena mereka punya seorang Haaland? Ya makanya gue harap Haaland cedera 4 bulan. 4 bulan gitu ya. Itu bener tiap match gue bilang ini Golin Haaland mulu kapan dia. dihantam gitu. Bullshit itu pakai AC. Lagian event internasional juga nggak ada AC. Yang di Bahrain kemarin tuh nggak ada. Ya, lagian lu mau olahraga pakai AC, lucu gitu. Iya. Olahraga tuh cari keringet bukan? Iya. Kalau yang pakai AC berarti dia Kalau dia buat nyari foto-foto doang ya. marketnya Anita berarti. Iya, iya. Ani Sosialita. Iya, iya. Iya. Saya pakai AC. Ini udah rekod nih. Serius? Kebiasaan lu. Gue main di Air Dome yang sebelahnya Ciwok itu pakai AC kan, Ya. tertutup kan. Nggak kerasa AC-nya sama sekali. Sama aja ya. Gerah berarti ya. Dia gimmick doang AC-nya berarti. Dia bilang, Buat "Lu- naikin lu harga." pakai AC terus ya mungkin buat naikin harga apa nggak ngerti, tapi ke AC nggak kerasa. Mungkin Iya. kalau main siang kali coach, jadi Mungkin. dari luar masuk ke Mungkin. dalam nggak ada perubahannya. Mungkin. Kalau main malam ya nggak terlalu terasa. Iya. Ya let's go, kita sudah rekod. Arsenal saat ini sedang di puncak klasemen Liga Inggris musim 2025-2026 dan sempat menjauh dari kejaran para rival, tapi sekarang selisihnya hanya 2 poin dari pesaing terdekat yaitu Manchester City. Ini tentunya menjadi warning bagi Mikel Arteta karena yang sudah-sudah setelah melewati fase Natal, Arsenal yang tadinya di puncak mengalami penurunan dan gagal juara. Apakah kutukan itu bisa dipatahkan di musim ini? Yo, what's up you lookers and a kind of football lovers? Welcome back to Locker Room, your favorite football podcast in this country. Balik lagi barengan gua Fadli Sungkara. Kenapa gua klaim begitu? Karena sekarang kita sudah bersama dengan the most wanted football podcaster in Indonesia, Justinus Laksana, a.k.a. Coach Justin, a.k.a. Koci. Coach, nggak apa-apa kan gua tadi klaim begitu? Ya, mau klaim apa aja bebas, suka-suka lu lah. Sehat ya Coach ya? Semua orang bebas berpendapat, sehat. Oke. Alhamdulillah. Nah, hari ini juga kita spesial karena kita sudah bersama dan ini partner gua, vokalisnya Tangga. Satu rank dulu dong. Ini ada Ramdhani Bur. Mas Bur sehat ya? Halo, selamat. Alhamdulillah. Penulis Alhamdulillah Oke Zone ya. sehat. Penulis di Okezone. Iya. Oke, ini sibuk juga nih Mas Bur. Biasanya menyajikan berita-berita yang teman-teman baca semua di Betul. okezone.com. Jadi kalau misalnya baca berita olahraga, Mas Bur yang nulis. Oke, Koci, kita lihat dulu persaingan Arsenal. Arsenal masih ada di puncak ya, walaupun kemarin di 4 pertandingan 1 kali imbang, 1 kali kalah, sehingga jarak dengan Manchester City semakin dekat. Koci melihatnya seperti apa? Ya gue nggak ngelihat Arsenal bisa jadi juara. Why? Waduh. Gue mungkin salah satu dari sedikit fans Arsenal yang merasa Arsenal peluangnya tidak juara lebih besar daripada juara. Let's say 60% nggak juara, 40% juara. Alasannya apa? Karena memang Arsenal ini beda dengan musim sebelumnya, tahun lalu lebih kuat lah, oke. Tapi satu masalah yang belum diselesaikan sama Arteta, yaitu cetak gol. Masih Itu tumpul di kesulitan. lini depan. Masih tumpul. Kemarin Lu Wolverhampton, ketemu rank 20, lu butuh 2 gol bunuh diri. Dua gol bunuh diri. mereka cetak 3 gol loh, Arsenal 0. Tapi Iya. Arsenal dapat 3 poin. Iya. Iya. Lu ketemu Brentford rank 19. 1-0, you cannot kill the game. Baru menit injury time cetak gol kedua. Away lawan tim-tim yang menurut gue bisa 10 lawan Chelsea 10 orang. Lu nggak bisa kill the game. Lu bisa pegang bola, lu bisa create, but you cannot kill the game. Ini masalah pemain di bawah Arteta. Dan kalau mau juara, lu harus cetak gol.
Berarti faktor apa ya? Lini depan Arsenal belum tajam nih coach ini. Enggak, Misal bukan. kayak Gyökeres yang udah didatengin dengan harga mahal. Faktornya Arteta nggak bisa ngelihat pemain. Berarti sebenarnya kalau dari materi pemain udah bagus itu. Kedalaman squad lumayan. Lumayan. Mosquera levelnya lumayan semua Arsenal itu. Lumayan. Mosquera, siapapun, Zubimendi oke. Siapa sih yang top? Pemain yang top siapa di Arsenal? Coba lu sebut. Declan Rice, Odegaard? Nggak kelamaan, nggak ada. Rice. Rice mah top apaan? Rice kalau Arsenal itu 3 tahun runner up loh. 3 tahun runner up itu kan nggak tanpa alasan. Iya. Artinya lu nggak punya mental untuk jadi juara. 2 tahun yang lalu City itu mainnya jelek. Salah satu musim yang jelek. Tetap City yang juara. Iya. Justru Arsenal mengalami musim yang terbaik Arsenal itu 2 tahun yang lalu. Tetap City yang juara. Tahun lalu Liverpool yang juara, dan Liverpool juara itu kan 5 week sebelumnya kalau misalnya udah juara. Jauh. Kenapa? Ya kembali lagi masalahnya cetak gol kan. Tahun ini spend banyak money. Eze oke, Madueke oke, Zubimendi oke, Nordgaard, Mosquera, Gyökeres. Kalau lu nggak bisa ngelihat, kalau merasa Gyökeres pemain hebat, ya nggak ngerti lagi gue udah. Berarti Arteta nggak tahu cara pakainya ini pemain-pemain bagus. Nggak, artinya nggak bisa beli-beli pemain yang komposisi di lapangan. Oke. Eze itu bagus Ya. sebagai pelapisnya Odegaard lah, pemain tengah. Madueke bagus sebagai pelapis. Lu nggak ada satu goal getter. Tidak ada satu goal getter. Kalau lu mau striker yang benar-benar untuk gue terbukti lah minimal di seri, nggak di Liga Portugal, Liga ke-7 loh. Iya. Iya. Liga Portugal itu masih di bawah Liga Belanda loh. Liga Iya. Belanda itu udah hancur-hancuran. Ini, dan gue nonton Sporting lawan Arsenal di Lisbon. Gyökeres main apaan ini? Dibeli sama Arteta. Ya Nah ini udah. karena emang waktu itu pas bursa transfer emang udah nggak ada pilihan lain untuk Arteta. Bullshit. Satu-satunya striker yang masih Bullshit. available. Nggak setuju. Vlahovic available. Osimhen waktu itu available. Tapi dia nggak mau bintang aja. Dia nggak mau pemain yang mungkin Top ya. yang top. Dia Kenapa maunya begitu? semua rata, kolektivitas. Ya akhirnya kayak begini. Lu main bagus, lu create peluang, lu runner up, tapi nggak ada yang ngegas, nggak ada satu pemain di Arsenal yang bisa ngangkat Arsenal ke level berikutnya. Tapi apa ini sebagai bukti kalau Arsenal harus berhentiin Arteta atau gimana Iya, coaching lihat? untuk gue 3 tahun lalu harus dipecatnya Arteta. Ada ini nggak coach? Dia udah keluar 1,2 miliar loh. Pons ya? Selama 3 tahun ini. Selama 7 tahun total. 6 tahun lebih, hampir ke 7 tahun. Iya, iya. Bukan duit Dan, kecil dan itu. belum ada gelar ya. Bukan hanya gelar, nggak ada pemain. Piala FA doang ya? Lu lihat City, orang bilang oh City duit minyak, oh bla bla keluar duit. City jual pemainnya mahal-mahal. Pemain Arsenal jual mahal siapa? Lu sebut satu. Nggak usah 10, satu aja. Kagak ada. Iya, iya. Nggak Jadi- ada. Jadi kurang bagus juga dalam neraca keuangan Nggak, ya. tolol kurang bagus. Goblok. Iya dong. Iya benar. Kalau kan buang-buang duit kalau gitu. Bener. Kalau coaching lihat siapa pelatih yang memang cocok buat ngangkat Arsenal nih? Kalau misalnya nantinya Arteta dipecat oleh manajemen gitu. Sekarang yang lagi bagus-bagusnya itu pelatih Jerman sama Spanyol. Yang lagi apa ya? Yang lagi ngetren lah. Naik daun lah Iya, ya. iya. Ya, jadi ya dari situ. Terutama ya contoh aja pelatih kayak Iraola lah. Iraola kan pegang Bournemouth. Iya. Orang bilang oh Bournemouth juga di papan tengah. Lu lihat kipernya parah banget itu kipernya. Iya. Terus mereka kehilangan beberapa pemain lah. Sehingga nggak heran bukan masalah pelatihnya. Pelatihnya sudah menunjukkan dengan pemain pas-pasan dia bisa bermain Kompetitif cukup ya? bagus. Iya. Jadi untuk gue ini salah satu contoh aja. Kalau enggak ya cari pelatih Jerman yang bagus. Pelatihnya ya contoh aja kok company lah. Kalau enggak Fabregas lah. Fabregas kan menunjukkan udah bagus, oke. mantan Arsenal juga, ya kan? Iya, di Como sukses. Ya. Jadi ada kalau mau cari so ada. Gue nggak ngelihat ada pelatih yang mendapatkan kredit begitu banyak seperti Arteta. Lu sebut coba. Nggak ada. Klopp 8 tahun. Lihat hasilnya. Iya. Iya kan? Trofi-trofi. Arteta 0. Praktis cuman awal musim aja satu Iya, FA FA Cup ya. gitu. Dengan tiap tahun beli ratusan juta. Iya, iya.
Jadi kalau orang optimis ya tahun ini harus Arteta juara karena City lagi jelek, Liverpool hancur-hancuran, MU belum bangkit, Chelsea inkonsisten. Nggak percaya gue. Terus kenapa Coach menurut lo? Kenapa si Arteta masih dipertahankan gitu? Terus emang nggak ada ambisi? Bukan, nggak ada ambisi. Orang pemilik Amerika mana ngerti bola? Tapi kan paling nggak juara paham lah dia. Nggak gini. Lu sebagai pemilik, lu kan keluar duit. Kayak gue lah. Gue punya bisnis bola, padel. Gue bayar karyawan bukan? Gue kasih dia kebebasan untuk bekerja. Contoh dia cari sponsor lah. Ini untuk kerja apa? Kalau lu gue bayar terus nggak dapet sponsor, harusnya gue cek dong. Ya, ada evaluasi ya. Iya. Nah, lu sebagai pemilik, kan waktu itu Edu sama Arteta kan lama. Tiap kali lu beli pemain lu setengahnya flop. Iya. Dijual nggak laku, lu lose money, nggak dipecat juga tuh. Artinya you don't care. Iya. Berarti Kalau- pemiliknya juga Iya. don't care. Nggak don't care. Yang penting neracanya oke. Kita nggak lebih banyak ya. rugi. Kita sedikit untung, oke lah. Ini pemain nggak laku, jual murah. Tapi yang penting sponsor masih banyak masuk, bla bla bla. Akhirnya satu persatu keluar kan. Iya. Nah, ini jadi dilema nggak sih, atau dua sisi yang harus saling berhadapan antara prioritas bisnis dengan prestasi sebuah klub? City kan udah menunjukkan bisa. Liverpool menunjukkan bisa. PSG menunjukkan bisa. Cuman dengan cara yang benar. PSG kan bertahun-tahun memilih cara yang salah. Sebenarnya gue nggak tahu salah itu atau sengaja mencari nama-nama besar. Feeling gue untuk menaikkan engagement aja. Terus dari 1 tahun ke tahun berikutnya nama besar dibuang semua. Enrique butuh setahun untuk habis itu perform. Iya. Iya kan? Walaupun ya pemain bintang siapa? Dembele, Kvaratskhelia yang mahal. Sisanya kan dibangun, dibikin untuk jadi ngetop. Arteta nggak punya kemampuan itu. Karena Pemain kalau- yang udah datang kan emang udah bagus di klubnya. Iya. Timber, Subimendi, Iya. Eze. Nggak dibikin sama dia lebih bagus lagi. Iya, nggak dipoles ya. Iya. Karena kalau kita berkaca pada Wenger pun, yang misalnya so-so, tapi dengan budget yang relatif minim ya. Iya. Bagaimana dia bisa memoles, mengorbitkan pemain-pemain muda dari nothing to something. Tapi Wenger punya 5 tahun terakhir katro juga nih Wenger. Bener-bener otaknya itu udah kena virus tua atau apa nggak ngerti lah, udah blur lah. Sebelumnya luar biasa. Yeah. Tapi bener 5 tahun waktu dia datengin Ramsey, Wilshere, Iwobi, Welbeck, apa ini pemain apa ini semua? Oke, dan ini memang titel spesialis nomor 2 kan memang udah melekat dari zamannya Wenger juga. Fans gimana sih ngerasainnya, kok kita agak susah banget jadi juara. Kita nempel aja di posisi 2. Bahkan sampai hari ini sudah ganti pelatih, dari yang tua tadi sekarang yang muda juga masih sama. Enggak, ini yang salah fansnya juga. I mean kalau satu fans nggak ke stadion semua, baru itu ngaruh. Kan nggak pernah ngaruh, mereka nggak Iya, pernah apa, iya. protes cuma gitu-gitu aja, tetap rame, orang ya. datang ya. Nggak, jadi pemiliknya mah happy-happy ya. Contoh kedua MU lah. Mereka cuma bisa protes-protes Glazer, stadion tetap penuh, who cares? Iya. Nobody care lah, ya kan? Kecuali stadion lu sepi, lu paksa orang untuk nggak datang ke stadion. Berapa match beruntun, nah baru mereka panik. Selama stadion lu sepi dengan turis-turis dari mana lah, nggak ngaruh. Kalau Coach Jasing ngelihat gimana nih cara kerja dari manajemen Liverpool dan Arsenal, karena kan mereka sebenarnya sama-sama dari Amerika ya. Iya. Liverpool juga kan dari Amerika juga. Tapi kan mereka lebih apa ya? Lebih solid lah mungkin dalam pemilihan pelatih dari Klopp, Slot. Kalau Coach Jasing melihat perbandingan dari Ya manajemen. itu lebih pintar dari sisi membentuk manajemen dan pelatih dan beri wewenang kepada pelatih. Lu berikan wewenang gini, lu sebagai owner, lu tunjuk dirtek namanya Edu, lu tunjuk pelatih namanya Arteta, kan lu lihat kinerja mereka seperti apa. 1-2 tahun bukan masalah ranking menang juara atau enggak ya. Iya. Tapi lu pembelian pemain ini value-nya naik atau turun setelah 2-3 tahun. Setelah 3-4 tahun harusnya lu tahu dong. Iya. Harusnya udah lu pecat. Kok pemain yang kalian beli semua nggak ada value-nya dijual? Ya kan? Kok kalian nggak menghasilkan apa-apa?
Leicester bisa juara tuh dengan pemain pas-pasan. Ya. I'm not even talking about juara, tapi bener-bener ada struktur yang dibangun gitu loh. Jadi mereka happy-happy aja. Lu jadi juara kan nggak jatuh dari langit. Iya. Liverpool mungkin sekali juara, tapi saingannya City. Kedua mereka kan runner up juga atau bersaing sampai detik terakhir, ngerti nggak? Yeah. Bahkan di Champions League juga. Gitu. Jadi Liverpool udah menunjukkan, dan Klopp juga nggak dapet duit banyak-banyak amat, ya kan? Nah, kalau Coach melihat untuk musim ini siapa aja yang kira-kira akan menjadi benar-benar rival berat Arsenal? Ya, City lah. Masih City ya. Karena mereka paling jago sampai perjuangan garis finish ya. Karena bedanya Pep sama Arteta, udah itu aja. Aston Villa enggak, Coach? Enggak, Aston Villa ntar turun juga. Sampai dia itu jadwalnya berat sampai akhir tahun ini. Ada berapa 3-4 match berat. Iya, lawan MU juga ya. Ya, lawan Arsenal juga di kandang Arsenal. Kalah Aston Villa. Chelsea dengan tim mudanya Inkonsisten. Itu yang jadi bagus lawan Barca, Estevao Barca diobok-obok habis 2 match, kalah lawan Leeds, Estevao nggak kelihatan sama sekali diganti. Sangat tidak bisa kalah lawan tim ecek-ecek, tapi bisa menang lawan tim besar. Ya. Liverpool gimana, Coach? Yang dalam 4 laga terakhir nggak pernah kalah kan nih? Ya. Dengan 2 menang dan 2 imbang. Ya. Coach. Liverpool masih struggling, tapi once kalau mereka musim depan dalam sebulan dapat performanya yang tahun lalu, ya gue tetap prediksi 1, 2, 3 itu Liverpool, Arsenal, City. Serius? Serius. Don't underestimate Liverpool. Mereka punya segalanya kok, kualitas pemain itu ada. Cuma mereka belum dapat kliknya aja. Terutama dengan Wirtz, ketika udah berapa kali cetak gol. Frimpong lagi cedera antar Barca. Nanti kalau si Wirtz sama Isak sudah cetak 1-2 gol, bakal ngalir tuh ya. PD-nya naik, disapu bersih itu sama Liverpool. Iya. Iyalah itu juga sama. Semoga pemain mahal tuh. Iya, semoga nggak dapat kita sebagai fans Arsenal kan ininya di situ. Ya of course sebagai fans semua kita juga mau fans Arsenal juara. Tapi realistis saja, Arteta nggak punya, menurut gue, dan banyak fans Arsenal yang nggak setuju sama gue, which is okay. Menurut gue Arteta ini nggak punya mental untuk jadi juara. Mentalnya asisten. Jadi belum layak untuk naik kelas gitu jadi head coach. Bukan. Gini, Fadli, gue itu 5 tahun pelatih timnas ya. Gue punya asisten, itu luar biasa loyalnya. Very good asisten. Waktu gue resign, gue jadi dirtek, gue tunjuk pelatih lain, bukan dia yang naik. Gue tunjuk mantan pemain gue yang jadi head coach, bukan asisten gue. Kenapa? Gue nggak ngeliat dia bisa jadi head coach. Gitu. He's very good dengan asisten. Zamannya Ferguson, Merlin Stein, asisten bener dipercaya buta sama Ferguson. Ferguson pensiun, dia ngelatih di Burnley, di Fulham, gagal. Linders, First Lion, asisten Klopp yang sekarang jadi asistennya Pep, asistennya Arteta, kan Belanda semua. Asisten, mereka cuma levelnya asisten, kan sempat pegang Salzburg kan, dipecah juga kan, akhirnya diambil Pep kan, itu. Kalau lu asisten, Arteta untuk gue tuh jago jadi asisten. Tapi kalau ternyata musim ini Arteta bawa Arsenal juara gimana? Gue happy. Tetap happy juga kan? Sebagai fans Arsenal happy lah. Berarti patah dong pandangan-pandangan tadi. Artinya gue salah. Iya. Setiap orang bisa salah ya. Untuk gue juara itu IPL sama UCL ya, bukan Piala Ciki itu. Piala Liga, Piala FA. Lu udah keluar 1,2 miliar pounds loh. Masa lu masih incer Liga, Piala Ciki gitu, enggak kan? Bener-bener kalau bisa Champions League sama IPL, I will be very happy man. Walaupun gue tetap dalam hati pengen Arteta out, walaupun juara. Oke. Tapi kalau misalnya Arteta bawa juara, out atau stay? Out. Out juga? Kayak ini ya, Chelsea yang menangin Liga Champions. Iya. Bukannya dipermanenkan. Si Leicester juara dipecat juga itu Ranieri. Oke. Nah, ini kan masih ada ya sepanjang paruh kedua Liga. Masih bisa lah Arteta poles-poles lagi gimana lini depannya.
mereka sudah punya striker yang sebetulnya bisa di Itu harapan fans Arsenal semua. ya. Itu harapan palsu, gue nggak mau Ini karena bikin memang apa-apa sebetulnya yang- skemanya Arteta itu semi false nine, jadi nggak punya number 9 gitu atau gimana. Jadi si Gyökeres ini nggak bisa ngeblend gitu dengan filosofinya. Untuk gue mantan pelatih, it's very simple. Lu punya sistem nggak jalan, apa yang harus dilakukan? Ya lu rubah dong. Oke. Lu udah 7 tahun main kayak gini lu, nggak jalan, nggak ada yang lu rubah. Itu karena pemilik Arsenal aja goblok. Ya. With any other pemilik, udah dipecat dari kapan tahun. Lu udah begitu banyak dikasih kredit, you don't deliver. You don't deliver at all. Pep deliver, Klopp deliver. Ya. Slot baru tahun pertama udah juara. Nggak malu lu. Apakah itu bukan tampolan? Slot, lu mau pegang Liverpool nggak? Tapi nggak gue kasih duit. Oke, let's go. Juara langsung. Apa nggak tampolan itu? Ya. Mungkin karyawan tetap kali, Coach. Iya. Pemainnya yang dirubah atau sistemnya yang dirubah? Dua-dua. Pemain kan harus ngikutin sistem. Beli pemain yang sesuai dengan sistemnya. Nah kalau lu sekarang beli Gyökeres, Gyökeres ini kan nggak bisa lewatin tiang listrik. Ya. Iya kan? Iya. Nah artinya lu nggak bisa suruh dia main kayak gitu. Real striker, suruh dia main as a real striker. Ya. Nahan bola, buka ruang, heading, apalah. Scrimmage, Ya. lempar bola ke kotak penalti, perang di kotak penalti. Ya. Jadi dia kan benar-benar tipikal klasik number 9 banget yang Iya. butuh supply bola. Iya. Nggak disuplai juga. Berarti bukan salah Gyökeresnya dong, Bukan salah Gyökeres. karena minim supply. Iya. Gyökeres lebih cocok sama Martinelli atau Trossard atau Enggak, sampah semua. Martinelli, itulah kenapa Arsenal nggak bisa. Lu sebagai winger, lu harus punya skill, lu harus punya speed, lu harus punya added value, bisa one on one untuk meng-create chance yang bahaya. Kalau lu punya contoh Doku lah, Doku bisa narik 2 orang. Nggak harus ngelewatin, tapi 2 orang udah ketarik, yang lain bisa memanfaatkan. Nah kalau coaching Arsenal lihat, cuma bener. Saka doang. Madueke masih oke, Martinelli mana bisa ngelewatin orang. Kalau coaching lihat nih dalam upaya Arsenal untuk meraih trofi pertama nih sejak 2004, maksudnya trofi Premier League ya. Kan maksudnya masih ada waktu lah buat berbenah nanti di bursa transfer Januari. Kira-kira pemain seperti apa sih yang dibutuhin Arsenal, coach? Misal ya datengin Doku atau siapa gitu, coach Justin lihatnya kayak gimana? Ya pemain, ya terutama sayap kiri ya. Sayap kiri itu eventually Semenyo bisa didatengin. Semenyo. Pokoknya pemain yang punya nilai tambah. Tapi nggak bisa ngandelin Martinelli. Martinelli karena dia murah dibilang oke, super sub lah. Trossard kan nggak bisa diandelin juga. Dan gue sih nggak pernah impress dengan Gyökeres. Lu beli Vlahovic itulah. Vlahovic ya. Oke, Rafael Leao gimana? Ya elah please. Orang bilang Rafael Leao itu gue banding tahu macam Sancho. Waktu Sancho dibeli dengan harga berapa? 80, 90, Yes. 100. Gue bilang Sancho itu value-nya 20. Dan setelah berapa tahun siapa yang benar? Justin lagi. Ya. Leao dibanderol 90 kan, 100 sama Maldini waktu itu. Gue bilang ini juga sama ya, 20-an, 25. Bukan cocok-cocokan ya, siapa tahu cocok. Ini Enggak juga. pemain skillnya lumayan, Iya. otaknya nggak nyambung. Otaknya kan lu butuh untuk decision making, timing. Ya. Tapi fans Arsenal ada juga coach yang bilang walaupun hasilnya nggak positif, main Arsenal tuh udah lebih enak dilihat. Setuju. Tapi it's not enough. Ini kan tiganya. Satu, ball possession. Oke? Karena kalau lu mau cetak gol, lu harus pegang bola. Ya. Kedua, lu create chances. Ketiga, finishing. Nah, 3 ini nggak bisa di salah satu. Ini harus jadi satu. Lengkap Iya. semua. Satu paket lah. Satu paket. Iya. Oke. Kalau kita lihat dari materi pemain yang ada ya, ini karena nanti bursa transfer akan dibuka, tapi kalau kita lihat dulu berkaca pada bursa transfer sebelumnya ada beberapa pemain baru kan nggak semuanya jelek ya, ternyata ada yang bagus juga. Ya. Iya, termasuk tadi coach juga ada sebutin ada Zubimendi. Ya. Ini gua rasa salah satu rekrutan terbaik. Ya, tapi nggak murah juga. Iya.
Iya kan? Ya wajar sesuai dengan harganya. Timber lumayan lah. Tapi ya terbaik dengan Edu out, Berta masuk, pembeliannya udah lebih bagus. At least kedalaman squad. Ya. Jadi kalau Saliba cedera, Gabriel cedera, Mosquera sama itu masih oke lah. Kali Fiori di kiri sama Luis Kelly oke, tapi levelnya semua itu oke. Lumayan Mungkin bagus, iya lumayan mungkin bagus, Ya. tapi nggak top. Sementara di City top, Liverpool top. Iya. Belum klimaks saja mungkin. Udah 7 tahun, kapan klimaksnya? Enggak, Lu maksudnya udah untuk hamil lo kalau 7 tahun nggak klimaks. enggak untuk materi pemain yang sekarang gitu, belum kena gitu loh. Ya mau sampai kapan lagi? Oke. Iya kan? Kan intinya itu. Kalau lu beli pemain bagus, lu dari awal lu udah nunjukkan. Subimendi itu pembelian walaupun cukup mahal tapi berhasil. Iya. Karena dari awal dia udah nunjukkan. Iya, iya. Ya kan? Mosquera 15 juta, what do you expect? Norgard 10 juta, what do you expect? Untuk pelapis saja kan oke. Tapi Hincapié oke ya? Siapa? Hincapié. Ini tapi oke, murah juga kan? Iya. Ya. Leverkusen. Tapi belakang nggak begitu masalah, depan ini yang masalah. Martinelli dari kapan harus dijual. Sih. Iya. Lu beli Zinchenko dan dengan Gapsus yang di situ udah flop gitu. How can you do that gitu? Nggak habis pikir gua. Lambat ya ngambil keputusan ya. Nggak, tolol, bukan lambat. Kalau lu lambat keputusan lu bener, nggak masalah. Ini udah lambat, jelek, salah, all wrong. Makanya gue bilang, sebut satu pemain yang Arsenal beli dijual mahal. Kalau ada satu, lu sebut kedua, nggak ada. Iya, iya, iya. Oke, Gabriel Jesus sudah pulih nih. Apakah ini akan bisa menjadi Ya, solusi? semoga, gue nggak yakin juga. Dia dapat banyak kesempatan juga Gapsus ini. Kita lihat aja. Semoga mereka lebih terpicu, termasuk Gyökeres juga. Iya, iya. Dan berarti lu gue jadi starter nggak perform, gue tarik. Next match Gapsus yang jadi starter. Iya. Nggak perform lagi, Gyökeres yang jadi. Atau kalau perlu Merino tuh lebih canggih Nah, daripada. itu Merino tuh. Apa nggak malu lo? Lu seorang DM lebih bagus daripada striker. Striker betul. Iya. Kan dari situ udah kelihatan pembelian lo ya kayak gitu. Tapi Gabriel Jesus ini masuk proyeksinya Arteta nggak sih? Masuk proyeksinya tim nggak sih? Karena dengar-dengar nih mau di apa Offload. ya? Iya, sama Juve ya, Jonathan David kalau salah atau siapa Iya, lah. lu mau offload nggak apa-apa, tapi ya apakah lu ngandelin Merino sama Gyökeres doang? Gua rasa nggak cukup. Iya. Merino pun juga bukan pemain top dunia kan, nggak bisa lu Iya. mengharapkan dia tiap match cetak gol kan. Tapi Gyökeres lu nggak bisa harapin. Dia mungkin bilang karena dia baru, oke, kita we give him the benefit of the doubt. Tapi mau sampai kapan? Kalau lu mau juara kan dari 6 poin, ya 5 match terakhir tuh nggak ada satu yang dominan loh. Iya. Nggak usah menang mungkin ya kayak lawan Brentford, please deh. Lawan Burnley, sorry. Lawan rank 19 loh. Lawan rank 20, masa mereka bisa cetak gol, Arsenal nggak bisa. Nah, terus bedanya apa? Di awal-awal musim kemarin yang bisa dominan superior di atas, tapi sekarang No pressure. dari Karena awal musim kan, jadi nggak ada pressure. Oke. Sekarang tambah lama kan, wow kita di atas terus nih. Pressure tambah lama kan, tambah banyak. Iya. Bisa nggak loh? Ya, ternyata Berarti mental itu yang belum Mental, dimiliki oleh Arsenal ya. ya pelatihnya kayak gitu, memang mental. Kalau Gue sih nggak optimis ya. Sebagai fans Arsenal, of course gue harap Arsenal juara. Tapi kalau lu tanya realistis sebagai pandit, gue bilang enggak. tapi bisa aja memberikan kejutan kan? Semoga. Iya, iya. Tapi ini Gabriel Jesus nih ya, dengan dia cedera, biasanya pemain kalau udah cedera itu kan juga diragukan ya, Iya. kondisi fisiknya gitu. Apakah bisa tampil balik lagi? Iya, iya. Menurut Coach gimana? Dia waktu fit aja susah cetak gol. Cuma dia expect. Iya kan? Tapi minimal kan dia beda tipikal ya. Dia lebih hybrid number 9 ya, lebih Dia- fluid gitu. Dia lebih Kali. fluid, Ya lebih kan? skillful, lebih apa. Tapi waktu dia fit aja, Iya, iya. dia susah cetak gol. Terus lu berharap mendadak dia cetak gol tiap match kan susah. Nah, coach ini kan Coach Jasin tadi bilang pelatih yang mungkin pas buat Arsenal nih ya di antara pelatih asal Spanyol atau Jerman nih. Coach Iya. karena dua negara itu lagi bagus kan. Tapi kan di saat bersamaan
Arsenal juga punya pengalaman dilatih oleh orang Spanyol kan, kayak sekarang Arteta, dulu juga Unai Emery ya. Iya. Nah itu membuktikan kalau memang Arsenal memang harus banget dilatih orang Spanyol lagi atau gimana, Coach? Nggak harus, tapi sebenarnya gue Jerman juga bisa. Gini, ambil pelatih itu kan cocok-cocokan. Betul. Contoh, Mancini juara Eropa, pegang Saudi, amburadul. Ya kan? Salah Mancini kan enggak. Iya. Jadi memang cocok-cocokan. Selalu ada apa ya, gamblingnya lah. Nah itulah manajemen atau dirteknya harus jeli Iya. untuk ambil pelatih. Nggak harus CV-nya mentereng atau apa. Nagelsmann umur berapa itu? Sekarang udah pegang timnas Jerman. Iya. Umur 24 dia ngelatih Hoffenheim kalau nggak salah. Ya kan? Iya. Nah, artinya bisa. Ya waktu Pep tahun pertama dapat sextuple kan juga Iya, masih. dari zero, dari youth. Nggak ada pengalaman juga. Betul. Nah, kalau gue bilang Liga Inggris ini kan different league ya. Iya. Kalau bisa pelatih yang dari udah tahu Liga Inggris. Contoh Iraola itu dari Bournemouth. Nah, Iraola. Bakalan bisa cocok tuh sama Arsenal ya. Harusnya. Enggak. Peluang untuk cocok lebih besar Iya. daripada ambil dari luar, dari Eropa lah. Iya. Yang jelas Arteta sudah cukup diberikan kesempatan dan waktu ya. Iyalah. Hampir 7 tahun, ini jalan 7 tahun. Gila. Kalau Oliver Glasner pelatih Crystal Palace gimana, Coach Jasim lihatnya? Cocok gak tuh kira-kira bakal ngelatih Arsenal? Glasner, ya not bad. Not bad at all. Glasner oke. Cuman ya dia harus kembali menjadi gambling. Kalau dia pegang Arsenal, bisa nggak dia dibuat tekanan? Glasner salah satu yang oke. Karena kan di Crystal Palace sudah lumayan sukses ya, Coach ya. Juara Piala FA ya kan. Musim ini berapa kali beruntun ngalahin Liverpool. Dan ditinggal sama Olise, Eze, Nah, Eze. masih aja bisa perform. Ya, Glasner oke, salah satu yang oke. Oke, artinya ini isunya adalah soal pelatih ya. Karena udah gelontoran dana sangat banyak, tapi nggak dapat apa-apa gitu dengan materi pemain yang sekarang dimiliki oleh Arsenal. Termasuk kalau menurut coach ini puzzle-nya sebenarnya udah lengkap ya. Di semua posisi udah bagus semua, udah oke semua ya. Depan doang, Depan doang. striker. Orang striker. Harus banget pakai striker atau balik lagi kayak Arsenal musim sebelumnya? Harus pakai striker. Harus pakai striker. Kenapa harus pakai striker? Pada saat striker tetap di depan kiper di kotak penalti, dia akan dijaga. Ya. Oke. Lu create at least ruang untuk teman-teman lu yang come up. Ini bukan pemain yang skillful. Ya. Kalau lu mau main hybrid, false nine, turun bola, lu harus punya skill. Ya. Dia kontrol bola aja mental bolanya. Ya. Si Gyökeres ini, iya kan? Susah. Emang kualitasnya pas-pasan kalau gue bilang. Itu udah berkali-kali gue bilang. Kalau menurut Koci, ini selera atau apapun ya, siapa kira-kira yang pas? Gue sih dari dulu suka di luar Haaland ya, sama Mbappe yang nggak bisa. Itu Vlahovic sama Osimhen. Ya, Osimhen. Itu untuk gue dua striker yang menurut gue udah terbukti dan sangat bisa tune in langsung. Itu kalau Osimhen sendiri, kenapa tuh Coach dia akhirnya di Galatasaray? Apa karena gaji deh? Kayaknya karena gaji. Karena gaji. Mungkin attitude juga. Mungkin ini pemain kan ya mungkin merasa dirinya bintang atau apa. Arteta nggak suka pemain bintang. Nggak boleh. Ya karena dia pengen dirinya ngetop bukan pemain. Oh, Mirip-mirip ya guys. mirip apa tuh? Mirip-mirip. Bahaya. Jadi nggak boleh ada yang lebih menonjol dari dia gitu. Feeling gue iya. Bukannya karena di tim supaya nggak ada yang merasa paling bintang dan pengen dapat privilege atau diistimewakan, bukan? Paling bintang kan nggak harus privilege, kan tergantung lo how you handle Yeah. dia. Yeah. Tapi pemain bintang itu butuh. City dulu zamannya juara bintang semua sih. Ya. Liverpool juga punya Salah, Mane, bintang semua. Ya. Tapi PSG juga bisa ketika ditinggal Mbappe, skuadnya setelah itu ya rata-rata aja gitu. Tapi bisa juara juga di Liga Champions. Ya itu beda kualitasnya Enrique sama Arteta. Kapan ini nggak enak banget nanya kapan Arsenal akan terpleset gitu. kalau memang kondisinya ini kan artinya tinggal nunggu waktu aja berarti kan. Tinggal nunggu waktu. Nah, kira-kira
kapan tuh Coach bisa disalib sama City? Ketika gitu atau bila mana? Soon. Very soon. Apakah karena memang kalau mandul terus-terusan kayak gini ya udah tinggal tunggu waktu? 1-2 match lagi mungkin bisa kesalip. Kan biasanya di Desember Januari Arsenal keteteran. Iya. Ya. Di periode Natal dan setelah Natal gitu ya. Oke. Semoga enggak, tapi ya lu sebagai fans kan cuma bisa berharap semoga menang City kepleset. Tapi kan nggak realistis itu. Iya. Gue nonton City terus kok. Ini anjing ini tim. Bagus semuanya. Di samping bagus dia punya killer di depan. Iya. Iya, monster ya. Iya. Haaland. Arsenal nggak punya killer. Iya. betul. Menurut Coach, striker terakhir Arsenal yang paling bagus siapa? Henry. Iya, setelah itu siapa ya? Van Persie. ya. Robin van Persie. Iya, Cuman ya masih levelnya di di bawah. bawahnya Henry. Bergkamp mana? Tapi Bergkamp bukan real striker. Iya, dia lebih ke second second striker striker. ya. Henry lah. Sebelum Henry, Ian Wright. Right. Setelah itu kan memang susah kan Ada. tim ini punya itu kan, striker itulah, bagus. Wenger itu kerjanya Wenger. Marwan Camak lu. Iya. Pembeliannya. Iya, camak. Camak ya. Gak jelas. Gak ada yang bener. Tapi emang ini seiring perubahan gaya bermain, filosofinya atau gimana menurut Coach? Enggak. Ini seiring dengan tololnya pemilik yang nggak pernah peduli. Maka gue berharap diambil orang Arab lah. Iya. Udah paling asik diambil orang Arab lah. Duit nggak ada masalah. Tapi kalau diambil orang Arab, financial fair play itu ngaruh nggak sih Coach? Misal Ken Newcastle sekarang kan Financial fair play itu kan bisa dikadalin kan. Sekarang udah dikadalin semua sama Arab-Arab itu. sama City Iya. Coach misalnya. Iya. PSG City. Tapi kalau Newcastle belum aja. Nah itu makanya sedikit melebar nih Coach. Kalau Newcastle sendiri kenapa dia nggak memanfaatkan privilege ada kan Karena orang kaya banget di Karena Pangeran mereka maunya invest di negara sendiri. Kalau lu lihat pemilik PSG, PSG itu dari mana? Qatar. Qatar. Iya. Liga Qatar kayak apa? Nothing kan? Iya. Pemain bintang mana yang Qatar? Ada tapi segelintir. City dari mana? Abu Dhabi. Oh iya, ini Liga Abu Dhabi kayak apa? Nothing. Kurang. Castle dari mana? Saudi. Lu lihat Liga Saudi kayak apa? Nomor 1 di Asia. Iya. Kan? MBS punya 4 klub kan gila loh. Iya. Iya. Lu tengah Enggak, Empat ini besar ya, lagi. enggak 4 fair ya. besar. Klub ABC nih 500 juta, 500 juta, 500 juta. Kurang oke 1M, 1M, 1M. Ya kayak gitu nggak seru sih sebenarnya. Iya. Nggak Jadi asik. mereka dia itu lebih invest ke negara sendiri, bukan ke Castle. Kalau dia mau invest ke Castle merem, wong Aramco aja nggak jadi sponsornya Castle kok. Kan lucu itu. Aramco itu money mesinnya FIFA deh. Saudi kan? Saudi betul. Iya, iya. Oke. Ya, money mesinnya FIFA juga. Oke, jadi sekarang kalau kita lihat di belakang, di tengah udah oke ya. Di jumlah kebobolan juga Arsenal paling sedikit ya. Di tengah ada isu nggak? Soal kapten gimana? Apakah Odegaard memang masih sebagai yang diakui dan dijunjung? Atau Declan Rice sudah mau, gue kapten nih kayaknya. Gue mending Declan Rice. Kenapa? Daripada ya karakternya, fighting spiritnya. Ya, memang apa sih Coach yang bikin Odegaard jadi kapten gitu di Lu Arsenal? tanya Arteta. Personalitinya mungkin? Enggak. Enggak. Gue pernah interview dia. Oh, iya. Iya. And then? It's very humble, terlalu humble untuk jadi kapten. Kapten itu ada bajingan. Gue pernah interview Lothar Matthäus. Lothar Matthäus kelihatan tuh auranya. Lu senggol dikit lah, ngomongnya gigit tuh. Kalau Odegaard, ya oke. Odegaard itu dari keluarga kaya. Oh iya. Kelihatan dia itu kalau dia main tenis itu di Eropa olahraga elit. Ya. Jadi kurang apa ya? Kurang gacor atau kurang lugas? Iya terlalu manja. Kurang gahar. Harus ada bad boy-nya gitu kali ya? Iya. Kayak Vieira Coach ya. Vieira, Roy Keane, Roy Keane. Gattuso, Keras ya. nggak ada Arsenal pemain kayak gitu. Iya. Betul. Semua nurut, semua iya. Nggak bisa, lo harus punya pemain yang bajingan, istilahnya bajingan Iya, iya. di dalam lapangan. Nggak ada. Declan Rice lebih juga cocok. enggak. Tapi dari semuanya yang cocok Declan Rice atau Saliba. Saliba. Oh, sorry. Tapi yang lain juga terlalu too sweet semua. Perlu diganti berarti Siapa? kaptennya. Odegaard dijual lah kalau bisa. Mumpung ada harganya kan. Iya. Betul. Iya, iya. Jual terus beli yang lebih canggih lagi. Yang lebih top ya Coach. Ya. Oke, berarti sekarang adalah permasalahannya cuma di lini depannya aja ya.
lini pertahanan udah oke, cukup solid dan cukup melimpah. Kedalaman skuadnya luar biasa kedalaman Arsenal skuad. seluruh musim ini ya. Ya, tengah juga kedalaman squad lumayan. Ya depan aja sebenarnya sih. Ya, Trossard, Martinelli, Gyökeres. Aduh, Iya ya. lu nggak bisa menang semua perang ya. dengan pemain-pemain kayak begitu. Kalau Saka gimana coach? Saka oke, bagus. Cedera. Gue rasa sekarang the best player itu Saka, yang konsisten ya. Tapi ya juga bukan goal getter. Ya. Oke. Kalau kansnya di Liga Champion gimana? Ini kan juga punya kedalaman materi yang bagus tadi. Artinya bisa melakoni 2 kompetisi ini dengan harusnya sih konsisten ya. Lu ketemu PSG yang on fire, lu ketemu Barca yang on fire, ketemu Madrid on fire. Kelar. Kelar. Tapi Madrid kemarin digulung. Iya, betul. Dengan free kick-nya Declan Rice. Iya. Kan bukan dengan Free set kick FC. play atau, ya. Tapi kalau makanya gue bilang gue tambahin Madrid on fire. Oke. Kalau Mbappe lagi on fire, siapa yang bisa nahan Mbappe? Betul. Ya kan? Nah, Arsenal nggak punya pemain kayak gitu. City punya Haaland, PSG punya Dembele. Arsenal punya siapa? Nggak ada yang benar-benar bisa ngangkat tim punya nilai tambah. Ya. Makanya you are not going anywhere, ya gitu-gitu aja. Papan atas. Makanya gue selalu gue bilang, udah sama Arsenal enjoy the moment aja. Iya benar. Enjoy the week by week. Kita nikmati pertandingan, nggak menang oke lah, kita main bagus. Ini apa nasib Nikmati. Arsenal kayak Liverpool musim lalu nih? Karena musim lalu Liverpool di Liga Champions juga menang terus tuh 8 kali beruntun. Tapi ketika masuk fase gugur langsung habis sama PSG. Kalau coaching lihatnya ada Nggak peluang jauh kayak gitu beda. nggak? Ya, kayak gitu. Berarti- Orang-orang terlalu optimis sama Arsenal. Gue sebagai fans Arsenal enggak. Berarti akan sama kejadiannya baik di Premier League maupun di UCL. Ya. Dengan Arteta, ya. You are not going anywhere dengan Arteta. Prove me that I'm wrong. Tapi kalau misalnya musim ini ada satu yang dimenangkan, UCL atau IPL ya, bukan Iya. Piala Ciki. iya, iya salah satu yang dimenangkan antara UCL atau PL. Musim-musim berikutnya kira-kira akan bisa terus ngalir nggak? Setelah misalnya ini pecah telur nih ya, buka puasa lah, let's say. Lu kalau tanya gue sebagai fans Arsenal, gue berharap ya. Oke. Lu tanya gue sebagai pandit, Iya. gue yakin tidak. Kenapa? Kemampuan Arteta. Kembali lagi, lu punya seorang pelatih, this is so important, penting banget. Punya sosok leader yang bisa nge-lead semuanya ke bawah. Ferguson, emang Ferguson punya legacy apa? Main apa sih Ferguson? Iya. Biasa aja, oportunis juga tuh Ferguson. Ya. Tapi as a leader, Oh, benar. Beckham rambutnya bro, potong rambut, kalau nggak lu nggak main. Iya, iya. Sepatu putih juga sama Iya. ya di awal-awal Sama. tuh. Ini kan masalah leadership, disiplin. Iya. Mereka dengerin. Coba pelatihnya bukan Wenger. Ya belum bukan Sir Alex, nggak akan didengerin. Nah, sosok leadership ini gue nggak ngelihat di Arteta. Dan MU juga pernah mengalami itu era Iya. Moyes ya. Bukan dari dulu sampai sekarang MU mengalami itu. Dari Sir Alex turun sampai sekarang Iya. MU. Lu lihat si siapa namanya Pep di Barca lihat. Orang tunduk sama dia. Ya. Menang main bagus. Ribut juga sama Zlatan kok. Iya. Ribut sama beberapa orang, tapi ya they don't care. Lu deliver. Nah Arteta ribut sama Lacazette, ribut sama Özil, ribut sama Aubameyang, kan bintang semua itu. Iya. Kan pemain bagus semua itu. Iya. Nggak bisa dia, he cannot handle pemain bintang. Iya. Terlalu muda bagaimana? Enggak juga ya. Enggak. Ya makanya udah level itu asisten. Ngerti nggak lo? Iya. Lo jadi asisten luar biasa. Arteta kalau sama City masih di City itu gua rasa menang semua IPL sama UCL juga itu. Iya. Sebagai fans Arsenal, kapan coaching berharap wah ini kayaknya bakalan juara nih musim ini? Gua nggak pernah punya harapan itu di bawah Arteta, demi Tuhan. Nggak di sebelum-sebelumnya, di sebelum Arteta 5 tahun di belakang di bawah Wenger nggak juga. 5 tahun di bawah Wenger. Ya 5 tahun terakhir. Gua kan sering bilang Wenger out. Arteta kita kasih kesempatan setahun, rank 8, 2 tahun, 3 tahun, oke. Habis itu nggak, tahun ketiga udah out loh. Berarti nggak ada Nggak dari ada. awal dia Lu- masuk pun nggak ada harapan itu sebagai fans gitu. Tahun lalu, oke.
Slot masuk, 0 pemain. Kesa doang dikasih, Iya. itu pun cedera terus. Betul. Arsenal beli siapa? Beli Timber, beli ini, beli itu. 200 juta kalau nggak salah dapat. Slot yang juara. Juara. Iya. City lagi ancur-ancuran ya, Coach? Slot yang juara. Iya, iya. Jadi City, Liverpool, City, Iya. Liverpool, Arsenal, runner up aja. Spesialis. Jagain trofi gitu. Jagain trofi orang. Iya. Jagain trofi aja. Iya, iya. Iya. Oke. Kita akan lihat ya nanti. Ini menarik nih ketika Koci ngomong di dua perspektif yang berbeda sebagai fans tapi juga sebagai pandit. Ini antara harapan dan juga Realita, rasionalitas ya. dan realita ya. Nah tim lainnya gimana? MU misalnya. MU juga sekarang lagi MU berat. MU kan gampang. Ini aneh juga nih pelatih Amorim ini. Lu datang, gue main 3-4-3. Pemain lu sanggup nggak? Enggak, karena nggak pernah main 3-4-3. Betul. Rank 15. Hmm. Oke. Tahun ini, oke, gue beli 3 pemain. Sesko, Kunya, ya. siapa lagi lah ya? Ada berapa yang Kiper dibeli? Leibniz ada. Kiper main tetap 3-4-3. Artinya tim pemain tengah dan ke bawah itu adalah pemain yang tahun lalu bawa MU ke rank 15. Iya. Ya. Perubahan di Oke. depan aja. Ya. Depan doang berubah. Lebih Mbeumo, bagus iya. Mbeumo, lebih Mbeumo. Cunha, Ahmad lebih bagus, Iya. Kunya oke lah. Dan pemain tengah lebih tapi ya segitu aja. Jadi kan memang Amorim ini dari zaman di Sporting Lisbon juga memang pakai pola 3 back Iya, terus coach iya. ya. Tapi memang kalau Coach Jasi ngelihat apa yang memang MU harus berubah jadi pola Loh. 4 back gitu. Nggak ada masalah dengan 3 atau 4. timnas Indonesia ketemu timnas Spanyol, mau Spanyol main 3 back, 4 back, 5 back tetap dibantai kita. Iya kan? Terus apa Ya, yang jadi it's not about berapa. Pemain lu sanggup nggak menjalankan. Itu tugas pelatih. Kalau pemain lu nggak sanggup, lu udah coba berkali-kali, lu udah coba setahun, lu ganti sistem lu dong. Karena emang pemain lu nggak sanggup. Kalau lu mau pertahankan sistem lu buang pemain itu, lu cari pemain yang yang sanggup. cocok? Ya. Yang dibuang cuma yang beli cuma 3-4. Tapi memang Amorim nih masuk pelatih yang kolot nggak sih coach? Karena dia di beberapa presscon juga selalu bilang kalau gue bakal terus mempertahankan sistem gue nih. Iya. Iya, itulah good luck aja lah untuk fans MU. Iya kan? Iya. Ya, kalau kita kan tinggal kita injek-injek aja fans MU tiap minggu itu. Enggak, berarti sebenarnya senasib dong sama fans Arsenal juga. Iya, Arsenal masih runner up kan? Ini rank 15 loh. Rank 15 artinya lu tiap minggu dibully lu. Tapi musim ini dia udah lumayan sih peringkat 6 sementara ya. Iya. Lumayan. Lumayan. Levelnya lumayan. Tapi tetap aja dibanding tim 10 besar paling banyak kebobolan. Iya. betul. Jauh loh, lu lihat MU parah. Kemarin lawan Bournemouth. ya. Aduh, ampun dah. Lu hanya kehilangan 2-3 back. Lu pasang Heaven lah, siapa itu, Yoro namanya. Madrid itu 8 back kehilangan. Tetap Iya. menang tuh. Karena mereka punya Mbappe. Yang hampir tiap match cetak gol. Mbappe nggak cetak gol, langsung seri atau kalah. Iya. Nggak boleh kayak gitu juga. Iya, terlalu bergantung. Iya. MU berarti nggak punya kayak sosok kayak Mbappe gitu coach? Mbappe apaan lu? Bruno gimana? MU itu levelnya Fulham, men. Untuk sekarang ya. Iya, MU itu rank 10, 11, 12 masih oke lah untuk MU. Iya. Ya mungkin MU juga bergantungnya sama Bruno kan berarti. Iya. Padahal Bruno definitely nggak tiap minggu perform. Iya. Iya betul, angin-anginan deh. Bahkan 3-4-3 itu nggak bisa pakai Bruno. Iya. Nggak cocok. Lu nggak butuh playmaker 3-4-3. Betul. Iya. Karena di musim lalu Bruno lebih sering main jadi winger kanan, musim ini jadi gelandang sentral sama Casemiro. Sama ya, Coach? Casemiro. Ya. Iya. Lebih dapat poin, tapi apakah sistemnya MU berjalan? Nggak juga. Mungkin lebih bagus daripada tahun lalu, tapi masih jauh dari sempurna. Jauh dari levelnya MU. Secara jadwal juga lebih kendor kan, dia nggak main di Eropa. Nggak main di Eropa. Iya. Lu udah nggak main di Eropa, bahkan Piala Ciki udah out. Iya. Iya, iya. Piala Kebo kan udah out kemarin, Arsenal masih main. Chelsea
City sama Castle masih main kan? Main, betul. MU juga udah out, tetap aja rank 11 ya, kemarin. ecek-ecek itu. Iya. Oke. Nah, berarti nih kalau kita lihat ya, MU, Chelsea inkonsistensi, Arsenal juga gitu. Yang stabil minim masalah City berarti. Hampir nggak ada masalah. Atau karena mereka punya seorang Haaland. Ya makanya gua harap Haaland cedera 4 bulan. 4 bulan gitu ya kan. Itu bener tiap match gue bilang, Golin Haaland mulu kapan dia. dihantam gitu. Iya, ya 5-6 bulan lah baru gue mau lihat City seperti apa. Jadi prediksi Koci, ya mungkin ini masih terlalu dini. Gambaran awal aja. Siapa yang akan nanti keluar sebagai juara Premier League? City. City atau Liverpool? City. City. Mungkin Liverpool rank 2, Arsenal rank 3. Kalau Liverpool dapat formnya ya. Ya. Kalau enggak kembali lagi quadruple runner up. buat Arsenal. Iya. Beruntun. Ya, memang sih warnanya sama, merah sama putih. Betul. Indonesia merah sama putih. Merah putih. Juga banyak jadi runner up sih. Memang senang sih. Bang. AFF ya. Iya, iya. Terakhir Koji buat fans Arsenal yang masih optimis sama Arsenal untuk bisa bangkit dari kubur. Ya lu cari penyakit. Kalau lu masih percaya Arteta, lu cari penyakit. Nah kalau lu cari penyakit, lu siap-siap terima dikecewakan. Iya. Kalau gue sih zero expectation dengan Arteta. Makanya bilang tiap minggu enjoy aja. Kalah ya kalah, mau gimana lagi? Iya. Pokoknya next season will be ours. Iya, enggak lah itu bullshit lah. Ya next aja terus, entah nextnya kapan. Gue sih cuman berharap hari terbaik gue mungkin gue tunggu Arteta dipecat. Hari terbaik. Salah satu kan Edu dipecat, gue happy banget tuh. Edu pergi lah atau whatever lah. Tapi gue tunggu Arteta dipecat atau Arteta pergi atau kemana lah, gue nggak terserah dah dia mau ngapain. Kalau sampai Udah ada tanda-tanda belum Arteta bakal Ya dipecat? enggak lah. Abis kelar musim ini mungkin belum juga. Gue udah nggak percaya ownernya juga, nggak pernah peduli tuh owner. Tapi kalau itu kejadian kita rayakan, Coach. Iya, for sure. Buat Mikel Arteta ditunggu main padel sama Koci. Di tempatnya Koci aja ya. Ajak main padel aja mungkin. Gue pernah diminta sama perusahaan lah interview Arteta. Tak gue bilang, tapi nggak ada fee-nya gratis. Kan dipikir gue fans Arsenal mau. Lah yang mana. Lu pikir gue nggak ada duitnya, nggak mau gue. Iya, karena memang lu nggak suka sama Arteta juga kan? Kecuali lu suka, mungkin iya. Nggak juga. Nggak juga. Ya, tetap gue juga profesional. Koci, thanks for coming. Thank you. Sukses terus ya Koci ya. Sama-sama. Sukses untuk bisnisnya juga yang sekarang memang lagi dibangun karena memang lagi hype juga, dan yang penting adalah sehat terus ya Koci ya. Amin, amin. Oke, Dan sehat dan happy. sehat dan happy. Kalau sehat nggak happy nggak ada gue cepet tua juga. Menang kalah pokoknya happy aja terus. Iya, bawa happy aja. Oh, happy aja. Terutama untuk fans Arsenal dan fans MU. Bawa happy aja. Bawa happy aja. Oke, Lockers ketemu lagi di episode selanjutnya di Locker Room. Gua Fadil Sungkara, ada Mas Bur juga. Pamit, adios. Gue kalau ngomong gitu di blur nggak? Gua tip pasti. Bip. Di bip. Haknya aja sih. Tapi kalau yang bajingan enggak kayaknya.